Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syardiansyah dengan nomor induk mahasiswa J1B11919, Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Salo Oleo. Di video kali ini saya akan memberikan edukasi tentang kekurangan energi dan protein, atau biasa juga disebut dengan KEP. Sebenarnya apa sih itu KEP? KEP atau kekurangan energi protein adalah keadaan kurang zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari dan gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG. KEP merupakan defisiensi gizi, energi, dan protein yang paling berat terutama terjadi pada balita. Ada 3 jenis kekurangan energi protein. Yang pertama marasmus, yang kedua kwashiorkor, yang ketiga marasmus kwashiorkor. Yang pertama adalah marasmus. Marasmus adalah suatu bentuk kekurangan gizi yang buruk yang paling banyak terjadi pada anak usia 0-2 tahun. Penyebabnya antara lain karena masukan nutrisi makanan yang sangat kurang, infeksi, pembawaan lahir, prematuritas, penyakit pada masa neonatus, serta kesehatan lingkungan. Yang kedua adalah kwashiorkor. Kwashiorkor atau biasa juga disebut sebagai busung lapar adalah fenomena penyakit gizi buruk di Indonesia yang diakibatkan karena kekurangan protein kronis pada anak-anak di bawah usia 2 tahun yang sering disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah anak tidak cukup mendapatkan makanan bergizi, anak tidak cukup mendapatkan asupan gizi yang memadai, dan mungkin anak menderita infeksi penyakit. Yang terakhir atau yang ketiga adalah marasmus kwashiorkor. Marasmus kwashiorkor adalah gizi buruk dengan ciri-ciri gabungan antara marasmus dengan kwashiorkor. Selanjutnya akan saya jelaskan adalah gejala. Gejala penderita kekurangan energi protein adalah yang pertama kurang perhatian, yang kedua adalah gelisah, yang ketiga adalah lemah, yang keempat cengeng, yang kelima kurang semangat, yang keenam rambut rontok, yang ketujuh kulit kering dan lebih pucat, yang kedelapan adalah atau yang terakhir penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selanjutnya adalah faktor penyebab. Yang pertama adalah pendidikan dan pengetahuan ibu. Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh dan kembang anak. Karena dengan pendidikan yang baik maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar, terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik. Seorang ibu dengan pendidikan yang tinggi akan dapat merencanakan menu makanan yang sehat dan bergizi bagi dirinya dan keluarganya. Pengetahuan ibu tentang cara memperlakukan bahan pangan dalam pengolahan dengan tujuan membersihkan kotoran, tetapi seringkali dilakukan berlebihan, sehingga merusak dan mengurangi zat gizi yang dikandungnya. Yang kedua adalah asupan makanan. KEP sering dijumpai pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun, di mana pada usia tersebut memerlukan zat gizi yang sangat tinggi, sehingga apabila kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi, maka tubuh akan menggunakan cadangan zat gizi yang ada di dalam tubuh, yang berakibat semakin lama cadangan semakin habis, dan akan menyebabkan terjadinya kekurangan yang menimbulkan perubahan pada gejala klinis. Yang ketiga adalah pekerjaan dan penghasilan. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak, baik yang primer seperti makanan maupun yang sekunder. Tingkat pendapatan juga menentukan jenis pangan apa yang akan dibeli. Keluarga yang pendapatannya rendah membelanjakan sebagian besar untuk serealia, sedangkan keluarga dengan pendapatan yang tinggi cenderung membelanjakan sebagian besar untuk hasil olahan susu. Jadi, penghasilan merupakan faktor penting bagi kuantitas dan kualitas makanan. Antara penghasilan dan gizi jelas ada hubungan yang menguntungkan. Pengaruh peningkatan penghasilan terhadap perbaikan kesehatan dan kondisi keluarga lain yang mengadakan interaksi dengan status gizi yang berlaku hampir universal. Yang keempat atau yang terakhir adalah jumlah anggota keluarga. Jumlah anak yang banyak pada keluarga yang keadaan sosial ekonominya cukup akan mengakibatkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima anak. Lebih-lebih kalau jarak anak terlalu dekat. Adapun pada keluarga dengan keadaan sosial ekonomi yang kurang, jumlah anak yang banyak akan mengakibatkan kurangnya kasih sayang dan perhatian pada anak. Juga kebutuhan primer seperti makanan,
sandang, papan tidak terpenuhi. Penyebab tidak langsung dari CAP adalah beberapa hal yang dominan, antara lain pendapatan yang rendah, sehingga daya beli terhadap makanan, terutama makanan yang berprotein rendah. Penyebab lain yang berpengaruh terhadap defisiensi konsumsi makanan berenergi dan berprotein adalah rendahnya pendidikan umum dan pendidikan gizi, sehingga kurangnya adanya pemahaman peranan zat gizi bagi manusia, atau mungkin dengan adanya produksi pangan yang tidak mencukupi kebutuhan. Selanjutnya adalah pencegahan. Yang pertama, menyediakan air bersih. Kedua, kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ketiga, pentingnya imunisasi. Keempat, kebersihan dan kesehatan pangan. Kelima, mempertahankan status gizi anak jika sudah baik. Yang keenam, mengurangi risiko untuk terkena penyakit. Yang ketujuh atau yang terakhir, memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah penanggulangan. Penanganan kekurangan energi protein yaitu pemberian nutrisi melalui mulut, yaitu berupa makanan. Penanganan kondisi yang menjadi penyebab terjadinya kekurangan energi protein dan pemberian obat-obatan sesuai keluhan atau kondisi penderita. Penanganan kekurangan energi protein membutuhkan waktu dan disiplin dari pasien dan keluarga pasien. Pemberian nutrisi bisa dilakukan sesuai kondisi pasien. Bila masih bisa makan dan minum, pasien akan dianjurkan untuk makan dan minum lebih sering dengan asupan yang mengandung gizi seimbang. Jika sulit untuk mengkonsumsi makanan yang padat, pasien bisa diberikan makanan cair terlebih dahulu. Nah, itulah tadi edukasi tentang kekurangan energi dan protein. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Like video ini dan jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa follow Instagram aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.